Seusai ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan suaminya yaitu Brigadir Esko, kuasa hukum Bribtu Rizka Sintiani kini menempuh jalur hukum. Menurut kuasa hukum Bribtu Rizka yaitu Rosi, langkah ini diambil lantaran pihaknya merasa ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka pembunuhan terhadap kliennya. Akan tetapi Rosi tidak merincikan bentuk kejanggalan tersebut kepada publik dengan alasan masih dalam proses persiapan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lombok, yaitu rekan Robi Firmansyah. Baik rekan, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, Arin dan juga Tribuners, pada Jumat sore lalu, Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus tewasnya Brigadir Esko Pascari, anggota polisi Polsek Sekotong yang ditemukan di belakang rumahnya. Dari hasil gelar perkara tersebut, polisi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Esko ini, yakni istri daripada Brigadir Esko, Bribtu Rizka. Kuasa hukum Bribtu Rizka, Rosi, mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya ini dinilai janggal karena sampai saat karena dalam proses penyidikan mereka menyampaikan bahwa ada banyak kejanggalan yang menurutnya seharusnya polisi tidak menetapkan Bribtu Rizka sebagai tersangka, sehingga mereka akan menempuh jalur hukum terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh pihak daripada Bribtu Rizka ini. Dia tidak merincikan apa yang menjadi kejanggalan yang dimaksud, termasuk langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihaknya pasca penetapan tersangka ini. Dari informasi yang kami terima juga bahwa saat ini Bribtu Rizka sudah ditahan oleh pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat. Namun sampai saat ini Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum, belum menyampaikan terkait motif daripada pembunuhan ini, termasuk apakah ada pelaku lain di dalamnya sehingga sehingga tewasnya Brigadir SP ini menjadi terang-benderang. Menurut keterangan dari Kabid Humas bahwa nantinya pihaknya akan merilis terkait perkembangan yang ada terkait perkembangan penanganan dari tewasnya Brigadir Esko ini. Arin dan juga Tribun, sebelum penetapan tersangka ini memang keluarga daripada Brigadir Esko sempat mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat. Mereka meminta agar pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Kurang dari sepekan sejak kedatangan keluarga daripada Brigadir Esko ini, polisi menetapkan tersangka yakni istri daripada Brigadir Esko, Bribtu Rizka, dan saat ini juga kedua anak daripada Brigadir Esko dan juga Bribtu Rizka dan juga Brigadir Esko sudah diambil oleh pihak keluarga daripada Brigadir Esko di Lombok Tengah. Dan saat ini prosesnya terus berjalan. Kami belum mendapatkan keterangan apakah ada pelaku lain yang membantu dalam proses tewasnya saat melakukan pembunuhan terhadap suaminya ini. Dan hasil olah TKP memang pada saat itu menunjukkan bahwa tidak hanya anjing pelacak yang digunakan oleh penyidik pada saat itu mengarah kepada rumah kediaman daripada Brigadir Esko dan Bribtu Rizka ini, yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penemuan mayat Brigadir Esko pada saat itu, yang ditemukan dalam kondisi leher terikat dan tali juga terikat di pohon, seolah-olah pada saat itu Brigadir Esko ini merupakan korban bunuh, tewas karena bunuh diri, bukan karena dibunuh. Namun hasil autopsi pada saat itu menunjukkan bahwa Brigadir Esko ini bukan tewas karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh. Dan setelah penetapan tersangka ini, publik masih menunggu apakah motif daripada Bribtu Rizka tega menghabisi nyawa suaminya ini. Demikian Arin dan juga Tribuners, laporan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.